warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ceria, Cepi, Ratna, Karlia. Kami akan membawakan presentasi tentang mata kuliah dari marketing internasional, yaitu tentang produk global, di mana yang akan kami presentasikan adalah produk dari Coca-Cola. Nah, sebelum kami membawakan presentasi, kita akan membawakan yel-yel terlebih dahulu dari grup Ceria. Gimana teman-teman, siap? siap. Ayo kita mulai. Kami ceria, kami semangat. Kami selalu nilai A, kami cepat wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Ceria, seperti yang sudah tadi kita perkenalkan dengan yel-yelnya, kami akan membawakan presentasi untuk salah satu tugas marketing internasional, yaitu tentang produk global. Yang akan kami bawakan adalah salah satu dari brand terkenal dari produk-produk The TCCC, yaitu The Coca-Cola Company, yaitu produk Coca-Cola seperti ini. Jadi akan dimulai, kami akan diwakili oleh 3 orang, saya, kemudian rekan saya Ratna Juwita dan juga Cepi akan melanjutkan presentasi setelah ini. Presentasi pertama akan dibawakan oleh rekan saya Ratna Juwita mengenai sejarah Coca-Cola. selanjutnya saya akan membawakan tentang sejarah Coca-Cola. Produk Coca-Cola pertama kali diciptakan oleh seorang apoteker bernama John Pemberton di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 8 Mei 1886. Produk ini dikembangkan sebagai minuman penenang yang dijual di toko apoteknya. Pada tahun 1892, Asa Candler memasarkan Coca-Cola ini ke seluruh masyarakat di Amerika Serikat dengan mendirikan perusahaan The Coca-Cola Company pada tahun 1892. Pada awal abad ke-20, perusahaan ini juga mulai memasarkan produknya di luar negeri, yaitu sekitar pada tahun 1919. Coca-Cola Company menjual haknya dan memproduksi Coca-Cola di luar Amerika Serikat, yang kemudian membantu memperluas distribusi minuman ini ke seluruh dunia. Pada abad ke-20, Coca-Cola melakukan ekspansi internasional dengan memasuki berbagai pasar di seluruh dunia. Mereka mendirikan pabrik-pabrik di berbagai negara dan beradaptasi dengan preferensi lokal. Kemudian pada abad 2001, Coca-Cola mengembangkan sayapnya ke seluruh dunia. Saat ini produk dari Coca-Cola Range ada beberapa kategori, yang terdiri dari karbonat soft drink atau yang disebut dengan isotonic, kemudian kategori jus, kategori energy drink, dan kategori air mineral. Selanjutnya, untuk profil Coca-Cola akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Cepi. Berikut akan kami sampaikan beberapa alasan kenapa brand Coca-Cola dapat dijadikan sebagai salah satu produk global dilihat dari profil company adalah sebagai berikut. Yang pertama, merek ikonik. Coca-Cola adalah salah satu merek paling terkenal dan ikonik di dunia. Logo Coca-Cola sangatlah mudah untuk dikenali dengan ciri khas huruf merah dan putihnya menjadi simbol yang sangat dikenal secara global. Lalu yang kedua adalah varian produk. Selain itu juga Coca-Cola menghasilkan berbagai varian produk dengan berbagai pilihan rasa, termasuk Diet Coke, versi tanpa gula, Coca-Cola Zero Sugar, versi tanpa gula dengan rasa lebih mirip Coca-Cola klasik, Coca-Cola Cherry dengan rasa cherry tambahan, Coca-Cola Vanilla dengan rasa vanilla, dan berbagai produk lainnya. Distribusi global. Coca-Cola Company memiliki kehadiran global yang kuat dengan fasilitas produksi dan distribusi di banyak negara. Ini memungkinkan mereka untuk memasarkan produk mereka di hampir seluruh negara di seluruh penjuru dunia. Lalu yang selanjutnya adalah kemasan yang beragam. Coca-Cola menyediakan berbagai macam kemasan, termasuk botol kaca, botol plastik, kaleng, dan kemasan karton. Ini memungkinkan produk Coca-Cola sebagai produk preferensi menyesuaikan kebutuhan konsumen di berbagai negara.
Lalu yang selanjutnya adalah kampanye pemasaran global yang selalu dilakukan oleh produk Coca-Cola, yaitu I'd like to buy the world a Coke and open happiness telah menjadi ikonik dalam dunia periklanan. Kampanye iklan global ini memotret berbagai budaya dan menyampaikan pesan persatuan dan kebahagiaan di dunia. Lalu yang terakhir adalah kontribusi sosial dan lingkungan. Coca-Cola juga aktif dalam berbagai inisiatif sosial dan lingkungan di seluruh dunia. Mereka berkomitmen untuk mendukung masyarakat dengan lingkungan di mana mereka beroperasi. Dan yang selanjutnya adalah pengaruh pada kebudayaan pop. Coca-Cola telah berkontribusi pada budaya populer dengan berbagai cara, termasuk penampilan di film, iklan yang ikonik, dan juga dukungan untuk acara-acara olahraga yang besar seperti Olimpiade dan juga Piala Dunia FIFA. Baik, untuk selanjutnya akan kami lemparkan kepada teman kami, yaitu Ibu Karlia. Kami persilahkan. Sekarang kita akan membahas tentang produk kompetisi antara produk Coca-Cola dengan kompetitornya, yaitu pastinya Pepsi. Di mana dua produk ini mempunyai market yang sama, yaitu sama-sama untuk positioning refreshment. Dan kedua produk ini yang menghasilkan kampanye tentang soda war atau Coke war. Bagaimana Pepsi dan Coca-Cola ini bersaing? Dari sisi kampanye dari Coca-Cola dan Pepsi, Coca-Cola itu mengeluarkan advertising yaitu tentang open happiness. Sedangkan dari Pepsi yaitu tentang refresh everything. Dari sisi kampanye saja mereka mempunyai program-program yang aktif. Kemudian dari sisi marketing, bagaimana mereka melaksanakan blind test. Tapi dari sisi blind test, Pepsi mempunyai keunggulan. Pada saat mata ditutup untuk merasakan rasa, banyak end user atau konsumen yang lebih menyukai produk Pepsi karena rasanya manis dan mengandung citrus. Sedangkan Coca-Cola dengan brand yang kuat, maka mereka menguasai dari sisi produk brandingnya sendiri. Bagaimana dengan statistik industri? Dari kuatnya brand Coca-Cola, maka Coca-Cola menguasai juga dari sisi pemasaran. Itu produk kompetisi untuk kategori soft drink. Produk kedua dari The Coca-Cola Company dalam kategori teh yaitu Fresti. Di Indonesia sendiri, Fresti tentunya bersaing dengan produk yang lebih kuat dari sisi brand di Indonesia, yaitu teh botol sosro. Di mana untuk champion atau kampanye dari Fresti adalah produk-produk teh dengan rasa buah-buahan, sedangkan sosro sendiri brandnya kuat sebagai produk di Indonesia, yaitu produk teh yang pertama dengan kemasan. Dari sisi marketing, Fresti sebagai bagian dari The Coca-Cola Company mempunyai brand positioning yang lebih kuat daripada teh botol sosro. Tapi teh botol sosro dengan tagline-nya Cinta Produk Indonesia tentunya juga mempunyai peminat yang juga cukup besar. Bagaimana dari sisi penjualan? Dari statistik, dari hasil market share atau pangsa pasar, kategori teh untuk teh botol sosro karena hanya satu kategori market share mencapai 28%, sedangkan untuk Fresti hanya mencapai 9%. Oke, dari seluruh rangkaian tentang The Coca-Cola Company, tadi kita sudah membawakan sejarah Coca-Cola, kemudian juga profil bahwa produk Coca-Cola adalah produk global. Kemudian dari sisi kompetisi dengan kompetitor, maka kita akan memberikan saran bagaimana produk ini tetap menjadi produk global yang disukai. Satu, dari sisi inovasi produk, harus terus dilakukan inovasi produk, baik dari sisi bahan-bahannya, seperti misalkan saat ini adalah kampanye tentang bebas gula. Jadi Coca-Cola dan Coca-Cola Company mengeluarkan produk-produk diet ataupun light sugar. Kemudian dari kedua, yaitu inovasi yang berkelanjutan. Harus terus dilakukan inovasi baik dari sisi kemasan maupun dari sisi varian rasa. Saran yang berikutnya adalah tentang fokus pada kesehatan dan gizi, di mana produk inovasi itu harus menyantumkan dengan komposisi produk yang sehingga konsumen akan mengetahui nilai-nilai gizi dari suatu produk.
Kemudian juga kampanye pemasaran yang relevan, di mana kita tahu bahwa Coca-Cola itu iklan-iklannya sangat mendunia dengan happiness, dengan family, dengan refreshing. Itu menjadi sesuatu kampanye pemasaran yang sangat menarik dan itu harus terus dilakukan. Kemudian respon terhadap tren lingkungan, di mana saat ini orang sudah sangat aware terhadap lingkungan, penggunaan botol-botol plastik, maka harus dilakukan inovasi terhadap kemasan-kemasan. Dan yang terakhir, dan beberapa yang terakhir adalah tentang portfolio produk. Jadi produk Coca-Cola secara global harus terus ditambah dari sisi kategori-kategori lainnya. Dan berikutnya adalah penetrasi pasar yang luas. Jadi produk ini harus terus maju, harus terus berkembang, harus terus dipenetrasikan di semua negara sehingga produk ini akan tetap menjadi produk global yang mendunia. Kemudian kolaborasi dengan mitra-mitra yang sukses. Harus kuat pemilihan distributor-distributor di tiap wilayah, di tiap negara, sehingga keberadaan availability produk ini bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat yang memang menginginkannya. Kemudian yang terakhir dari sisi riset, penelitian juga tetap diperlukan. Hal ini untuk menjadikan produk ini sebagai produk yang diperlukan, bagaimana referensinya diperlukan oleh seorang peneliti. Jadi beberapa poin tersebut yang kami bisa sampaikan sebagai saran bahwa produk The Coca-Cola Company ini akan menjadi produk global yang akan terus dipertahankan market share-nya. Demikian presentasi kami dari Grup Ceria untuk produk global tentang produk dari Coca-Cola. Saya Karlia, Saya Ratna Juwita. Saya Cepi Hendi Sanjaya. mengucapkan terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.